ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan, karunia dan kesempatan yang diberikan kepada kita sehingga pada kesempatan ini masih diberikan kemudahan untuk duduk di tempat yang mulia ini, tempat yang merupakan sumber dari segala kebaikan, sumber dari segala keutamaan yang bisa didapatkan oleh seseorang pada kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Dan kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kemudahan sehingga kita istiqamah sampai detik ini. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keistiqomahan untuk tetap di atas sunnah, di atas Al-Quran dan Sunnah, di atas hidayah. Maka ini tentunya merupakan karunia yang sangat besar yang diberikan kepada seseorang. Oleh karena itu berkata Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, a'adhamu al-karamati luzumu al-istiqamah. Karamah, kelebihan yang paling agung, yang paling besar yang diberikan seseorang kepada seseorang adalah dia istiqamah. Istiqamah di atas sunnah, istiqamah di atas ilmu, istiqamah di atas sunnah. Maka ini tentunya merupakan karamah, kelebihan, kemudahan yang tidak semua orang diberikan kepada mereka. Oleh karena itu, senantiasa bagi kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk berusaha, berdoa untuk istiqamah di atas jalan ini. Dimanapun kita berada, maka hendaknya bagi kita untuk berusaha untuk istiqamah, untuk berjalan di atas sunnah, berjalan di atas jalannya para sahabat. Dan kesempatan tersebut atau keadaan tersebut hendaknya kita selalu berusaha dimanapun dan kapanpun kita dimanapun kita berada dan kapanpun juga kita berusaha untuk istiqamah, untuk banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk selalu berada di atas sunnah. Pada kesempatan ini kita lanjutkan berkaitan dengan adab-adab akhlak yang mesti dimiliki oleh seorang muslim dan muslimah. Dan tentunya yang lebih ditekankan lagi adalah dimiliki oleh seorang penuntut ilmu, seorang yang memikul Al-Quran dan Sunnah. Maka tentunya mereka ini lebih berhak untuk beradab dengan adab-adab yang disebutkan oleh muallif di sini. Dan tentunya sebagaimana kebanyakan kita mungkin telah mengetahui bahwa kitab ini sangat diperhatikan para ulama kibar
ulama besar Ibnu Utsaimin dan lain sebagainya menjelaskan atau membaca kitab ini yang menunjukkan keutamaan kitab ini. Dan begitu pula kalau kita lihat di negara kita, para ustadz-ustadz banyak membaca kitab ini. Makanya bagi kita untuk mempelajari, memahami dan bersabar dalam mengkaji dan mendengarkan kitab atau apa yang kita baca dari kitab ini. Dan tentunya kita sudah atau cara yang kita jalani adalah kita menjelaskan maknanya dan menyebutkan sebagian sedikit dari asar perkataan-perkataan para ulama, yang mana perkataan para ulama ini tentunya merupakan juga ilmu. Perkataan sahabat atau setelah mereka ini merupakan juga ilmu, maka kita sudah lewati, kita jalani atau kita lewati penjelasan yang ada dalam adab ini, kita sertakan dengan sebagian dari asar perkataan para ulama. Naam. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, wahdar da'a al-jababirah. Jauhilah ini penyakit. Jababirah itu penguasa, para penguasa yang mempunyai kekuasaan, yang mempunyai kesombongan. Al-kibr. Jadi salah satu penyakit para penguasa yang mempunyai kedudukan, itu kibr. Kita sudah sebutkan pengertian dari kibr ini, bahwa atau tidak dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara langsung. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-kibru batarul haq wa ghamtu an-nas. Al-kibr itu, sombong itu, batarul haq, menolak kebenaran. Menolak kebenaran, wa ghamtu an-nas. Wal ghamtu an-nas, dan merendahkan manusia. Itu kibr yang dimaksud di sini. Dan kibr ini terjadi atau dilakukan walaupun oleh seorang penuntut ilmu, seorang ulama. Nah, seorang atau timbul dalam hati sebagian orang atau kebanyakan dari kita tentunya. Di saat kita mempunyai hafalan misalnya, baik itu hadis atau pemahaman, muncul dalam hati kita, bahwa kita ini lebih tinggi kedudukannya, lebih tinggi, lebih unggul. Nah, dan ini tentunya merupakan sifat yang paling buruk dimiliki oleh seseorang, atau salah satu sifat yang paling buruk yang dimiliki oleh seseorang. Berkata Az-Zahabi rahimahullah ta'ala, berkata Az-Zahabi rahimahullah ta'ala, wa asyarru al-kibr, wa asyarru al-kibr man takabbara 'ala al-ibadi bi ilmih. Wa asyarr, kibr yang paling rusak, yang paling berbahaya, man takabbar, barang siapa yang sombong, merendahkan ala al-ibad, merendahkan manusia dikarenakan dia mempunyai ilmu. Dia mempunyai ilmu. Kemudian beliau mengatakan, fa inna hadza la yanfa'uhu ilmu. Dan orang yang merasa besar, merasa agung, merasa lebih dari teman-temannya, dari manusia, ini beliau mengatakan la yanfa'uhu ilmu. Maka ilmunya itu tidak akan bermanfaat untuknya. Tidak akan bermanfaat untuknya. Ini beliau sebutkan dalam kitabnya Al-Kabair, halaman yang ke-46. Jadi kita berhati-hati dari permasalahan sombong ini,
kalau muncul dalam hati kita, ya, muncul dalam hati kita, maka segera kita, ya, jauhi hal tersebut. Ya, jauhi hal tersebut. Karena kita sendiri tidak mengetahui apakah amalan-amalan kita, ilmu yang kita pelajari, apakah itu, ya, merupakan amal yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Maka tidak ada faedahnya kita merasa bangga, merasa unggul, ya, merasa lebih dari orang lain. Tsumma qala al-mu'allif rahimahullah taala wal hirs, ya, al-hirs itu terbagi dua, ya, terbagi dua. Yang pertama, semangat dalam melakukan perkara yang bermanfaat baik untuk kehidupan dunia ataupun akhirat. Semangat. Nah, maka itu, ya, dianjurkan. Ya, oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, ihris ala ma yanfa'uk. Semangatlah engkau untuk melakukan apa? Perkara yang bermanfaat untukmu, baik kehidupan dunia ataupun untuk kehidupan akhirat. Ini hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Itu bagian pertama, dan tentunya bukan itu yang dimaksud oleh beliau di sini. Yang kedua, ya, semangat pada perkara dunia yang itu tidak ada manfaatnya. Ya. Ya, tidak ada manfaatnya, ya, la naf'a fiha au dararuhu akbaru min naf'i. Ada manfaatnya tapi kerusakannya, ya, mudaratnya itu lebih besar dari manfaatnya. Maka itu yang dimaksud dengan yang beliau maksudkan di sini. Ya. Ini yang beliau inginkan pada kalimat yang beliau sebutkan di sini. Dan semangat ini seperti ini, bagian yang kedua ini sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani, ma'dzibani jayyan, ya, ursila fi ghanamin. Tidaklah dua serigala. Serigalanya dua, ya, jayyan, dalam keadaan lapar. Ursila fi ghanam. Kedua serigala itu, ya, dibawa pada seekor kambing. Apa yang terjadi kira-kira? Tentunya akan mereka, ya, kedua serigala tersebut akan memakannya dengan lalap, dengan semangat. Ya. Bi afsada laha min hirsil mar'i 'alal mali wa syarafi lidini. Maka keadaan dua serigala tadi itu lebih, ya, nah, yang lebih rusak, yang lebih berbahaya dari dua serigala itu, ya, lebih bagi seseorang lebih rusak lagi kalau seseorang, ya, semangat untuk mendapatkan dunia, mendapatkan harta, ya, mendapatkan jabatan dan lain sebagainya. Ya, semangat seperti ini lebih rusak, ya, daripada keadaan dua serigala tadi. Begitu pula wasyarafi lidini. Dia belajar ingin mendapatkan apa? Syaraf, kedudukan. Ya, mendapatkan kedudukan di saat dia belajar untuk dihormati.
untuk dikatakan seorang ustadz dan lain sebagainya. Ya, maka ini sangat berbahaya. Sebagaimana tadi kita sebutnya dalam hadis, ma'dzibani jayi'ani ursila fi ghanamin bi afsadalaha min hirsil mar'i 'alal mali wa syarafi didini. Nah, maka bagi kita untuk tidak semangat ya dalam perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Dia melakukan perkara yang tidak bermanfaat. Perkara yang haram. Perkara yang dibenci. Perkara mubah yang bisa mengantarkan seseorang kepada perkara-perkara yang diharamkan. Maka hendaknya hal seperti itu untuk kita jauhi. Dimanapun dan kapanpun hendaknya kita menjauhi hal tersebut. Kemudian wal hasad. Ya, untuk menjauhi hasad. Hasad itu ya adalah menginginkan agar kenikmatan yang ada pada seseorang itu hilang. Itu hasad. Menginginkan misalnya dia punya teman mempunyai hafalan yang kuat. Ya, menghafal hadis dengan cepat, mungkin. Ya, dia inginkan punya keinginan agar hafal temannya itu hilang. Ya, dan ini banyak terjadi. Ya. Oleh karena itu di tempatnya Syekh kami Syekh Muhammad Al-Imam hafizahullah taala, beliau sering menasihatkan kepada para penuntut ilmu untuk menjaga zikir-zikir, baik itu zikir pagi dan sore, zikir setelah salat. Kenapa? Dikarenakan di sana ada orang yang hasad, ada yang tidak senang dengan dia. Sehingga ya di pondoknya Syekh Muhammad Al-Imam terkadang seseorang yang cerdas ya dia menjadi khatib dengan pembawaan Masya Allah ya yang bagus, akan tetapi sekembalinya ke pondok ya ima itu dia seperti orang gila dan lain sebagainya. Maka bagi kita untuk menjaga atau selalu menjaga zikir-zikir yang kita telah mempelajarinya atau kita membacanya dalam kitab-kitab yang telah dikarang oleh para ulama. Dan faedah berikutnya berkaitan dengan hasad ini ya telah sepakat para ulama akan keharamannya. Jadi barang siapa ada sikap hasad ya dan dia tidak menjauhi hal tersebut, maka ini telah terjatuh pada perkara yang diharamkan. Haram atasnya menginginkan kebaikan dari seseorang itu untuk hilang. Apalagi kalau misalnya berusaha untuk merusaknya. Ya, misalnya seseorang ya mempunyai mobil yang bagus, ya, dia melihat cemburu. Ya, dia hasad. Maka misalnya dia suruh anak-anak untuk melemparnya dengan batu. Dan ini biasa terjadi. Ya. Berkata Syekh Muhammad Al-Imam hafizahullah taala, ajmalu ulama ala tahrimi al-hasad. Sepakat para ulama akan haramnya hasad. Ya, akan haramnya hasad. Ya. Nah, jadi ini perlu kita ketahui untuk agar kita bisa menjauhi perkara-perkara seperti ini, baik itu berkaitan dengan kenikmatan dari perkara dunia, ya misalnya ya seseorang rajin sholat ke masjid, ya maka kita inginkan agar dia ini tidak sholat di masjid, ya padahal saudara kita muslim,
Ya, dia sering datang ke masjid untuk menuntut ilmu. Ya, timbul dalam perasaan seseorang agar dia tidak menuntut ilmu, ya, agar tidak menuntut ilmu. Maka ini hasad. Begitu pula dalam perkara dunia, ya. Sebagaimana tadi kita sebutkan, misalnya seseorang tetangga kita mempunyai mobil, ya, atau motor, kemudian ya tetangganya menginginkan agar mobilnya itu rusak, agar mobilnya itu hilang dan lain sebagainya. Oleh karena itu, ya, para salaf menganjurkan bagi kita yang mempunyai kenikmatan, mempunyai ilmu, hafalan yang bagus, agar hal itu tidak perlu dipamerkan, ya, tidak perlu disebutkan bahwa saya seperti ini, telah menghafal ini dan itu, ya, telah dimudahkan untuk menghafal juz ammah misalnya, tidak perlu, ya. Oleh karena itu berkata Abu Hazim rahimahullah taala, uktum hasanatik, ya, uktum hasanatika aktsara mimma taktumu sayiatik. Ya, sembunyikanlah kebaikan-kebaikanmu. Jangan pamerkan saya telah menghafal ini dan itu. Ya, sembunyikanlah kebaikan-kebaikanmu. Ya, uktum hasanatik aktsara mimma taktumu sayiatik. Ya, lebih banyak daripada engkau menyembunyikan kejelekan-kejelekan yang engkau lakukan. Jadi kalau kita mempunyai kebaikan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, mempunyai hafalan ini, ya, misalnya kita sudah hafal juz 29, tidak perlu kita ceritakan sama orang sehingga dia hasad, menginginkan menginginkan untuk agar hafalan kita hilang atau lemah, ya, dan lain sebagainya. Nah, dan itu, ya, menginginkan atau adanya suatu kenikmatan yang dimiliki seseorang, ya, itu mesti ada saja yang tidak senang, ada saja, ya. Dan ini mungkin masing-masing punya kelebihan akan merasakan ini, ya, mempunyai motor yang bagus. Ada saja orang yang tidak senang dengan kenikmatan tersebut, ya. Ada mobil, ada saja, ya, orang yang tidak senang dengan kenikmatan tersebut. Oleh karena itu, Qatadah rahimahullah, Qatadah ini merupakan salah seorang muridnya, ya, para sahabat. Beliau mengatakan, ma kasurat an-ni'amu ala qaumin illa kasura ada'uhum. Ya, tidaklah kenikmatan itu banyak, tidaklah suatu kenikmatan itu, ya, banyak pada suatu kaum kecuali banyak musuhnya. Ya, tidaklah kenikmatan itu banyak dimiliki oleh suatu kaum kecuali banyak musuh yang menginginkan agar kenikmatan tersebut hilang. Ya, ini perkataan Qatadah rahimahullah taala. Ya, maka kalau kita lihat juga mungkin apa istilahnya negara kita, ya, yang kalau kisah-kisah dari menurut kisah sejarah yang telah disebutkan di, ya, penjajahan misalnya itu banyak musuh dikarenakan diantaranya yang mayoritas penduduknya adalah kaum muslimin, kemudian yang kedua adalah berbagai bentuk kenikmatan atau rezeki yang ada di negara kita adalah sangat banyak, sehingga banyak yang orang-orang kafir yang tidak senang dengan, ya, keadaan negara kita. Tsumma qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala, awwalu dzambin usiya lahu bih. Ya.
Dan hasad ini merupakan dosa yang paling pertama yang Allah Subhanahu wa taala atau dilakukan dosa kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Siapa yang melakukan hal ini? Yaitu iblis la'natullah. Ya. Itu dosa yang paling pertama yang ada di alam. Nah, berkata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, qil, dan dikatakan awwalu dzambin usiya lahu bi salatah. Dosa yang paling pertama makhluk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dosa tersebut ada 3. Ya. Awwalu dzambin usiya lahu bi salatah. Dosa yang paling pertama yang mana Allah Subhanahu wa taala atau makhluk bermaksiat dengan 3 perkara tersebut adalah yang pertama al-hirs. Ya, hirs. Semangat pada perkara yang tidak bermanfaat. Siapa yang lakukan hirs? Semangat untuk mendapatkan sesuatu? Siapa yang ketahui? Yaitu siapa? Adam alaihissalam. Adam alaihissalam memakan apa? Semangat untuk mengambil sesuatu yang telah dilarang. Apa itu? Memakan buah yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memakan buah tersebut. Semangat. Nah, ini hirs. Yang kedua al-kibr. Ya. Yang kedua al-kibr. Siapa? Kita sudah sebutkan tadi, yaitu iblis la'natullah. Iblis merasa sombong, tidak mau sujud di saat diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sujud kepada Adam. Yang ketiga al-hasad. Al-hasad. Ya, al-hasad. Siapa yang hasad? Yang dilakukan oleh siapa? Qabil, anaknya Adam alaihissalam, yang membunuh saudaranya. Qabil ini atau saudaranya itu mempunyai amalan yang bagus, amalan yang terpuji, amalan yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu saudaranya Qabil hasad kepadanya, menginginkan kenikmatan yang ada pada saudaranya itu untuk dihilangkan, sehingga dia membunuh saudaranya. Itu 3 kemaksiatan yang paling pertama dilakukan di alam semesta ini. Di alam semesta ini. Tsumma qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, fatatawuluk ala mu'allimika kibriya. Ya. Maka merasa tinggi, merasa lebih berilmu dari gurumu, itu termasuk sombong. Ya, merasa saya lebih mengetahui atau lebih berilmu dari guru saya. Ini terkadang terjadi pada seseorang yang bagus bacaan Al-Qur'annya, yang terjadi. Ini saya pernah dengar waktu saya di Yaman, ada seseorang teman, mungkin mungkin dia belum mengetahui tentang hal seperti ini. Dia mengatakan, oh, itu bacanya Syekh Imam salah-salah itu. Bacaan Al-Qur'annya salah-salah. Naudzubillah. Ya. Nah, itu bacaan Syekh Imam katanya salah-salah. Baca Al-Qur'an salah-salah. Nah, ini terlaluan. Tapi kemungkinan imam beliau masih jahil tentang ini, belum mengetahui, atau mungkin masih baru sehingga mengatakan perkataan seperti ini. Ya. Dia katakan Syekh Muhammad Imam itu bacanya salah-salah. Ya. Nah, bacaan Al-Qur'annya salah tajwidnya. Salah tajwidnya. Naudzubillah. Nah. Tsumma qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, wastinka
wastinkafuka aman yufiduka mimman huwa dunak kibriya. Dan engkau tidak menerima, istinkafuk itu imtana, yani tidak mau menerima, ya, nasihat atau faedah dari orang yang lebih rendah kedudukannya. Ya, mungkin dia baru ta'lim baru 1 tahun, sedangkan dia sudah ta'lim berapa tahun? 5 tahun misalnya. Ya, bisa dinasihati oleh yang baru ya, ta'lim belajar baru 1 tahun, akhi, kayaknya kita salah ini. Mungkin tidak benar seperti ini. Kamu baru belajar 1 tahun saja. Atau kamu itu baru makan garam. Berapa makan garam kamu? Ya, seperti itu. Nah, ini merupakan sombong. Ya, merupakan sikap kesombongan. Dan orang seperti ini susah untuk mendapatkan ilmu. Orang yang merasa ya lebih tinggi, ya, ini susah untuk mendapatkan ilmu. Tidak akan mendapatkan ilmu. Ya, dikarenakan para salaf, para ulama mengatakan, atau di sini saya sebutkan perkataan Waqi' rahimahullah taala, beliau mengatakan la yambulu ar-rajul min ashabil hadis hatta yaktuba aman huwa fawqah wa aman huwa misluh wa aman huwa dunah. Seseorang itu tidak akan memiliki ilmu, mendapatkan ilmu yang bul, yakni mendapatkan ilmu yang banyak. Ya, tidak akan mendapatkan ilmu sampai dia ya hatta yaktub, dia mengambil ilmu dari orang yang lebih tinggi, lebih berilmu darinya. Ya, atau wa amman huwa mislu, mengambil ilmu dari orang yang ya satu jenjang, satu tingkatan. Ya, sama-sama ta'lim baru 1 tahun, ya, baru 2 tahun, ya, dia mengambil nasihat. Oh ya, begini, oh, masya Allah, jazakallahu khairan, ya, dia menerima. Nah, kemudian wa aman huwa duna. Begitu pula dia harus menerima, mengambil ilmu, mengambil faedah, kalau itu ada faedah dia belum ketahui dari orang yang lebih rendah. Ya, misalnya, ya, ada teman dulu. Nah, dia hanya belajar di Indonesia, belajar salah satunya adalah ilmu faraid. Faraid itu ilmu mengetahui harta warisan, yang pembagian warisan. Ya, ada seorang dari Yaman belajar sama dia. Ya, belajar sama dia. Ya, menunjukkan ya orang tersebut masya Allah, yakni mempunyai kerendahan hati, mengambil ilmu walaupun masih berada di bawahnya. Ya. Nah, dan ini pula yang dicontohkan oleh Syekh Muhammad Al-Imam hafizahullah taala. Ya, terkadang menghadiri darsnya, pelajarannya, ta'limnya salah seorang muridnya. Ya, Syekh Taufiq Al-Ba'dani. Ya, terkadang juga Syekh Ali Ar-Razihi. Ya, di saat beliau tidak sibuk. Ya, maka bagi kita selagi mempunyai kesempatan, ya, ada ta'lim dari kalangan ahlu sunnah, kita hadir. Kita hadir, walaupun gurunya mungkin belum terkenal, ya, atau hanya belajar di Indonesia. Nah, oleh karena itu disebutkan sebagian dari para penyusun kitab bahwa salah satu sikap, ya, ada sikap kesombongan pada diri seseorang itu, tidak menuntut ilmu, tidak mau datang ta'lim kecuali kepada orang-orang yang sudah terkenal. Ya, kalau ada terkenal dia datang, kalau tidak, ta'lim di JF itu ustadznya kayaknya ya baru atau dan sebagainya. Ya, ini niatnya seperti ini, ya,
disebutkan sebagian para ulama yang menurut kita bahwa itu merupakan sikap dari kesombongan. Oleh karena itu bagi kita, selagi punya kesempatan, kita hadir. Ya, kita sudah lewati sikap yang paling pokok bahwa menuntut ilmu itu adalah ibadah. Antum datang sini, itu lebih besar pahalanya daripada antum salat malam. Ya, salat rawatib. Nah, lebih besar pahalanya. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan derajat orang-orang yang datang menuntut ilmu, orang yang sedang menuntut ilmu, istiqomah di atasnya. Ya. Itu yang disebutkan oleh para ulama. Tsumma qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa taksiruka 'anil amali bil ilmi hama'atu kibr. Ya. Dan engkau ya taksir, lalai dalam mengamalkan ilmu, tidak mengamalkan ilmu yang telah dia pelajari. Ya. Maka ini apa sebabnya ini? Ini merupakan karena hama. Hama itu asalnya itu tanah yang hitam. Ya. Jadi di sini maknanya adalah zulmatul kibr. Dikarenakan dia telah berada di atas kegelapan kesombongan. Ya, di atas kesombongan. Ya. Jadi bagi kita di saat mengetahui dalil untuk mengamalkan ilmu kita. Jangan sampai kalau kita tidak mengamalkan ilmu itu termasuk dari sebab karena dalam hati kita ada sikap sombong, menolak kebenaran. Ya. Maka bagi kita untuk berusaha selagi punya kemampuan, punya kemudahan, kita amalkan ilmu yang kita dapati, ya, ilmu yang kita dapati. Wa tsumma qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa unwanu hirman. Ya. Dan sikap sombong itu merupakan tanda seseorang itu, ya, unwan ini tanda hirman. Hirman artinya seseorang itu tercegah, diharamkan atasnya untuk mendapatkan ilmu. Artinya kalau ada sikap sombong, ada sikap lebih tinggi dibandingkan teman-temannya, itu merupakan sebab dia tidak mendapatkan ilmu. Oleh karena di sini mu'allif rahimahullah ta'ala menyebutkan salah seorang perkataan syair, ya, beliau mengatakan al-ilmu harbun lil fatal muta'ali kasayli harbun lil makanil ali. Ya, al-ilmu itu merupakan musuh, harb, ya, artinya bermusuhan, ya, tidak mungkin terkumpul padanya. Lil fata al muta'ali, pada seseorang pemuda, ini pada manusia yang ada sikap sombong, ya, merasa dia saya sudah lama ta'alim saya ini, untuk apa belajar sama itu, dia belajar ya baru ini dan itu, atau baru 3 tahun, adapun saya sudah belajar selama 10 tahun. Tidak. Selagi itu teman kita, saudara kita yang belajar 3 tahun itu diberikan kelebihan, diberikan ilmu, kita belajar. Ya. Nah, kita datang belajar padanya. Ya. Maka dengan itu seseorang akan mendapatkan ilmu. Ya. Kasaili, asail itu banjir. Kasailil harbun lil makanil ali. Sebagaimana banjir itu tidak mungkin naik ke tempat yang tinggi, ke gunung. Ya. Nah, apakah banjir bisa naik ke gunung? Mana Sultan? Sultan bisa?
Tidak ada dalam sejarah banjir dari gunung. Ada sejarah nggak? Sejarah siapa? Hasan. Nah, itu tidak mungkin naik kecuali apa? Dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kisahnya siapa? Kisahnya Nabi Nuh alaihissalam. Anaknya kafir, tidak mau mendengarkan perkataan siapa? Nabi Nuh alaihissalam. Dia mengatakan, saya akan naik ke gunung supaya tidak supaya tidak kena banjir. Ya, supaya tidak kena banjir naik gunung. Tapi itu Allah Subhanahu wa taala sudah kehendaki bahwa gunung pun semua akan tenggelam. Ya, tapi hukum asalnya, jadi sini hukum asalnya adalah tidak mungkin naik ke gunung. Kaisayli harbun lil makanil ali. Sebagaimana ya, banjir itu tidak mungkin menaiki tempat yang tinggi, ya, pegunungan dan lain sebagainya. Tsumma qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, falzam rahimakallah al-usuq ila al-ard. Al-usuq yakni seseorang itu merendahkan diri. Ya. Lusuk asalnya itu meletakkan atau melekatkan diri di permukaan bumi. Artinya merasa rendah, jangan merasa tinggi. Ya, jangan merasa tinggi dikarenakan ada kelebihan diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Wal izra'a ala nafsik. Ya. Atau sebelumnya al-usuq ila al-ard kita sebutkan satu faedah di sini, perkataan Ayub rahimahullahu taala. Ya, beliau mengatakan yang bagi lil alimi ayad'a at-turaba ala ra'sihi tawadu'an lillahi azza wajal. Yang bagi sepantasnya yang bagi lil alim ayad'a turab. Sepantasnya seorang yang berilmu itu meletakkan tanah di atas kepalanya. Ya. Ya. Apa tujuannya? Tujuannya tawadu'an lillah. Merendahkan diri ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini biasanya terjadi pada orang-orang yang memiliki kekuasaan atau sebagian dari orang-orang yang diberikan ilmu. Oleh karena itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau siapa? Orang yang terbaik nomor kedua dari kalangan umat ini setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau di saat beliau menjadi khalifah, ya, beliau sendiri memikul tepung dan lain sebagainya, dibagi-bagi ke masyarakat. Ya, ya pada kesempatan ini kalau beliau sempat, beliau sendiri yang memikul bantuan untuk masyarakat. Ya, beliau sendiri yang memikul. Nah, apa tujuannya? Untuk merendahkan diri, ya, agar tidak merasa bahwa saya ini telah menguasai dunia, ya. Jadi sikap-sikap seperti ini yang dicontohkan oleh salaf. Wal izra'a ala nafsik. Izra' merendahkan diri, ya, menjatuhkan diri. Dan ini merupakan sikap dari salaf. Ya, sikap dari salaf. Oleh karena itu Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, mungkin kita semua sudah mengenal namanya Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah itu dikatakan sebagai ulama bahwa diberikan karamah. Artinya kelebihan yang tidak pernah diberikan oleh orang-orang atau ulama sebelum, ya, ulama-ulama ya sebelum beliau. Ya. Beliau mengatakan, "Mali syai." Saya tidak memiliki sesuatu. Padahal kalau orang-orang ceramah saat ini mengatakan berkata Ibnu Taimiyah rahimahullah, tapi dia mengatakan saya tidak memiliki apa-apa. Mali syai. Ya, mali syai. Juga beliau mengatakan, "Wallahi ma ziltu ujaddidu islami fi kulli waqt." Beliau mengatakan, demi Allah, saya ini senantiasa
memperbaiki keislamanku. Siapa ini? Ibnu Taimiyah. Ya. Wallahi ma ziltu ujaddidu islami fi kulli waqt. Demi Allah, saya ini senantiasa memperbaharui keislamanku. Ya. Seorang ulama mengatakan seperti itu. Ya. Artinya di sini jangan kita merasa telah memiliki ini, telah memiliki dan sebagainya. Ya. Nah, sehingga terjatuh pada perkara kesombongan. Kemudian contoh berikutnya yang dilakukan salaf adalah Dhahabi. Dhahabi di saat memperkenalkan dirinya. Ya, memperkenalkan dirinya. Atau menulis riwayat hidup dalam kitabnya. Beliau mengatakan, menyebutkan namanya Muhammad ibnu Ahmad, itu namanya Dhahabi. Kemudian sayyi'u al-hifdz. Dhahabi itu hafalannya itu lemah. Ya, hafalannya lemah. Sayyi'u al-hifdz. Nah, laisa bil mutqin. Ya, hafalannya itu tidak mungkin. Banyak salahnya. Dhahabi rahimahullah ta'ala. Ya. Sayyi'ul hifdzi laisa bil mutqin. Akan tetapi para ulama telah mengakui kekuatan ilmu, kesikohan Ibnu Dhahabi rahimahullah ta'ala, akan tetapi beliau merendahkan diri dengan tujuan agar tidak sombong. Mana aina muadzin? Aina muadzin? Anta muadzin? Baik, azin awalan. Kita adzan, setelah kita lanjutkan, ya mungkin sedikit lagi baru kita salat. Insyaallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله.
Naam, tsumma qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa hadmiha. Wa hadmiha maknanya sama dengan sebelumnya, yaitu merendahkan dirinya. Ya, merendahkan dirinya. Wa muraghamataha. Naam. Wa muraghamataha 'inda istishrafi lil kibriya. Ya, dia menahan diri. Kalau muncul dalam hatinya, ya, sikap dia merasa lebih tinggi, ya, mobilnya lebih mewah, ilmunya lebih banyak, maka dia menahan diri. Menahan diri itu muraghamah. Ya. Nah. Au ghatrasah. Ghatrasah itu hampir sama maknanya, yaitu merasa tinggi, ya, lebih tinggi, lebih unggul dari orang lain, ya. Maka pada keadaan seperti ini dia hendaknya menahan diri. Au hubbi adhur, ya, atau di saat dia ingin terkenal, dia isi misalnya mengajar, muncul dalam hatinya, saya dengan ini kayaknya akan saya terkenal ini. Saya akan diketahui bahwa saya ini ustadz. Atau saya ini penceramah yang bagus. Nah, selalu muncul seperti ini dalam hati kita, maka kita jauhi. Ya, kita jauhi sikap was-was yang ada pada hati kita. Ya, pada hati kita. Au ujub. Ujub, ya, ia merasa tinggi, merasa lebih mempunyai kelebihan mempunyai kelebihan dari orang lain. Wa nahwi dzalika min afatil ilmi al-qatilalah. Ya, dan lain-lain. Ya, dari penyakit-penyakit, afat, penyakit atau petaka, ya, yang bisa merusak al-qatilah. Qatilah itu asalnya membunuh, ini merusak ilmu. Ya, kita jauhi dari sikap kita misalnya. Ya, banyak tertawa. Ya, walaupun tertawa itu boleh, tapi jangan kayak lelucon itu. Banyak salah sedikit, tertawa. Ini yang dilarang oleh Rasulullah SAW. La tukthir ad-duhik, fa inna kathrata ad-duhik tumitul qalb. Bahwa Rasulullah SAW bersabda, jangan banyak tertawa. Ya, nonton lelucon, tertawa. Kenapa banyak? Dikarenakan banyak tertawa itu bisa mematikan hati. Itu antum kita rasakan sendiri itu. Kalau kita sudah malam-malam nonton lelucon, banyak tertawa, salat pun itu, salat malam berat, membaca Al-Quran susah. Karena hatinya kita sudah rusak. Ya. Wal muzhibati lihaibati. Ya, menghilangkan karisma, wibawa dari ilmu itu sendiri. Karena orang yang mempunyai ilmu itu, ya, mempunyai wibawa. Kalau antum lihat para ulama, ya, Syekh Fauzan, kan antum lihat, ya, Masya Allah. Nah, tapi kalau seseorang ada akhlak yang kurang bagus, maka itu akan hilang. Wal mutfiyati linuri, dan bisa, ya, menjauhi perkara yang bisa mematikan cahaya ilmu. Ya, cahaya ilmu itu ada dua. Cahaya yang secara nyata, antum lihat para ulama, wajah-wajah mereka itu, atau bisa ini secara umum ahlu sunnah, wajah-wajah mereka itu bercahaya. Tapi biasanya yang banyak itu para ulama. Ya, para ulama itu cahayanya besar. Kalau antum lihat Syekh Utsman Salimi rahimahullah pernah ke Indonesia, ya, itu asalnya kulit beliau hitam, tapi dikarenakan ilmu amal, nah, ya, itu yang kita lihat, maka wajahnya itu kayak putih, bercahaya. Ya. Kalau ada sikap-sikap sombong,
sikap-sikap yang bertentangan dengan syariat, maka itu akan hilang. Hilang atau lemah. Ya, lemah cahaya tersebut. Nah, dan itu telah wajah-wajah Ahlussunnah, para ulama itu bercahaya, itu telah didoakan oleh Rasulullah SAW. Dalam hadis Zaid bin Thabit yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Rasulullah SAW bersabda, "Naddarallahu mura'an sami'a hadisi fahafidhahu hatta yablugha." Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan cahaya kepada siapa? Kepada orang yang mendengarkan hadis. Ya. Jadi kita dengar hadis itu merupakan sebab wajah kita bercahaya. Ya. Kemudian fahafidhah, dia menghafal atau mengingat maknanya. Ya. Hatta yablughahu ghair. Kemudian dia menyampaikan kepada temannya, saudaranya, atau istrinya, ya, atau anaknya. Saya tadi mendengar hadis seperti ini dan ini, ya, maka itu merupakan sebab apa? Wajah seseorang itu bercahaya. Ya, jadi ini kita saksikan. Ya, bagi Ahlussunnah itu wajah-wajah orang bercahaya karena telah didoakan oleh Rasulullah SAW. Yang kedua, cahaya yang kedua, yaitu bahwa ilmu itu bisa menjadikan seseorang ada di atas petunjuk. Dengan seseorang berilmu, ya, maka dia akan berada di atas jalan yang benar. Ya, di atas sunnah, di atas hadis, di atas Al-Quran. Bisa dia berilmu. Kalau tidak berilmu, bagaimana keadaannya? Oh, menyembah kuburan lah, menyembah apa itu? Tikus yang ada di negara-negara sebagian negara itu, tikus atau apa itu, sapi. Apa sebabnya itu? Tidak ada cahaya, tidak ada ilmu. Ya, ini ya. Jadi cahaya di sini bertingkat-tingkat. Ya, bagi kita yang kaum muslimin, kalau tidak bersikap sombong, maka cahaya ini petunjuk yang dia dapatkan sedikit. Kalau orang kafir tadi yang menyembah patung atau menyembah sapi, maka cahayanya sama sekali itu tidak ada sama sekali. Dan untuk melihat kalau wajahnya orang-orang kafir, ya, itu hitam. Ya, hitam dan semacamnya. Nah, qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, wa kullama izdatta ilma aw rif'atan aw wilayah. Maka di saat ilmu kita itu bertambah, ya. Nah, au rif'atan fi wilayah. Ya, atau ketinggian. Ya, wilayah di sini baik itu kekuasaan atau kesolehan, kebaikan. Ya, bisa di sini. Ya, jadi mempunyai kedudukan yang tinggi atau mempunyai amalan yang banyak, ilmu yang banyak, apa yang kita lakukan? Falzam zalika. Ya, falzam zalik. Maka hendaknya kita zalika kembali ke sikap-sikap atau adab-adab yang baik. Ya, untuk senantiasa beradab. Ya, beradab yang telah kita sebutkan dan lainnya yang akan kita sebutkan. Maka apa? Tuhriz sa'adatan uzma. Maka engkau akan mendapatkan tuhriz, yakni tanal. Ini engkau mendapatkan. Engkau akan mendapatkan kebahagiaan yang besar. Bisa kita beradab. Wa maqaman yaghbituka alaihi nas. Dan kedudukan pada hari kiamat yang mana manusia itu berangan-angan untuk mendapatkan juga kedudukan tersebut. Ya. Bagi orang yang berakhlak, beradab, maka dia akan mendapatkan kedudukan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Maka bagi kita untuk selalu, ya, rajin mempelajari ilmu syariat, ilmu Al-Quran dan Sunnah, untuk beradab dengan adab yang ada pada Al-Quran. Ya, yang mana ya dengan demikian itu
seseorang akan mendapatkan kedudukan yang mulia pada hari kiamat. Tsumma qala al-mu'allifu rahimahullahu taala, ini beliau di sini akan kisah yang terakhir yang kita sebutkan di sini. Contoh, beliau menyebutkan contoh ya, kisahnya para ulama yang mana beliau mereka itu merendahkan diri. Ya, merendahkan diri, khawatir amalan-amalan mereka itu tidak diterima. Ya. Jangan kita misalnya sholat malam, kita sudah beranggap, oh saya ini sudah mempunyai amalan besar ini. Bersedekah sudah mempunyai kedudukan yang tinggi, jangan. Dikarenakan kita tidak mengetahui, siapa tahu salat kita itu, sedekah kita itu tidak diterima. Ya, di sini akan beliau sebutkan contoh. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa an Abdullah ibni al-Imam Hujjah. Ya, al-Imam Hujjah yakni diterima riwayatnya. Ar-Rawiyah yakni banyak meriwayatkan hadis. Banyak meriwayatkan hadis. Fil kutubi as-sittah. Kutub as-sittah itu mungkin Anda sudah mengetahui, yaitu Bukhari dan Muslim, Tirmidzi, Abu Dawud, Ibnu Majah, sama Nasai. Itu kutub sittah, ya, kutub sittah. Bakar ibnu Abdillah al-Muzani rahimahullahu taala, ya, dari kisahnya bapaknya ini Bakar Abdullah al-Muzani, Bakar ibnu Abdillah al-Muzani. Apa kisahnya? Qal sami'tu insanan yuhadditsu an abi. Saya mendengar seseorang mengisahkan bapak saya, ya, mengisahkan apa yang terjadi pada orang tua saya. Anahu kana waqifan bi Arafata faraqqa. Ya. Bahwa beliau wukuf di Arafah. Ya, ini pada saat haji. Ya. Faraq itu menangis. Ya, beliau menangis di saat itu. Faqal laula anni fihim. Jika ya yang ada di yang wukuf ini, manusia-manusia yang wukuf ini, kaum muslimin yang sedang wukuf ini, jika saya itu bukan termasuk dari mereka, artinya sedang wukuf bersama mereka, maka saya akan mengatakan laqultu qad ghufira lahum. Maka saya akan mengatakan mereka semua ini telah diampuni. Tapi dikarenakan ada dia wukuf bersama mereka ini, maka dia tidak mengatakan hal itu. Khawatir apa? Dia tidak diampuni. Ya, khawatir dirinya itu tidak diampuni. Ya. Jadi beliau mengatakan, kalau saya tidak bersama mereka, orang wukuf itu, saya mengatakan mereka tidak diampuni semua. Tapi karena saya bersama mereka, maka saya tidak mengatakan itu. Khawatir saya itu tidak diampuni. Mereka diampuni, adapun saya tidak diampuni. Ya. Jadi merasa takut. Dia haji, tidak diterima hajinya. Ya. Dia beramal amalan yang besar, tapi dia merasa dia khawatir untuk tidak diterima amalannya. Maka begitu kita, ya, kita sholat, berusaha, ya, berharap, ya Allah, terimalah amalan saya, terimalah sholat saya, terimalah sedekah saya. Tapi di sisi lain apa? Jangan kita merasa, oh saya telah mengamalkan amal yang besar. Kita merasa khawatir. Itu sedekah kita, sholat kita tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dua perkara ini, ya, kita takut jangan sampai tidak diterima. Di sisi lain kita berharap agar amalan itu diterima sehingga mendapatkan keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Qal kharrajahu Az-Zahabi rahimahullah. Ya. Kharrajahu maknanya itu, ini zakat di sini maknanya adalah zakarahu, yakni disebutnya oleh Zahabi di kitabnya namanya Syiaru A'lami An-Nubala. Kharrajahu di sini namanya disebutkan yaitu tanpa sanad. Ya. Summa qal, siapa yang mengatakan? Az-Zahabi rahimahullah taala. Berkata Zahabi menanggapi perkataan atau kisah yang disebutkan dari Bakar ibn Abdillah al-Muzani. Beliau mengatakan qultu wa kadzalika yanbaghi lil 'abdi ayuzri atau bisa yazri, bisa dua bacaan. Wa kadzalika yanbaghi lil 'abdi ayuzriya an nafsihi wa yahdimuha.
Yahdimuha itu bacanya daraba, yakni yahdimuha. Ya. Jadi begitu pula seorang hamba, baik itu ulama, penuntut ilmu, ataupun lainnya, untuk jangan merasa sombong, merasa amalannya tidak terima, merasa dia lebih unggul, lebih tinggi dari teman-temannya. Jangan. Ya. Ayudriya an nafsi, merendahkan dirinya. Wa yahdimuha. Yahdimuha mana yang sama, yaitu merendahkan diri, ya, tidak merasa tinggi, tidak merasa bangga dan lain sebagainya. Itu mungkin yang kita baca pada kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi kita untuk mengamalkan, untuk beradab dengan adab-adab yang telah kita sebutkan. Ya. Adab-adab yang sangat baik yang beliau sebutkan di sini, ya, sehingga dengannya kita berharap Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi kita untuk beramal, sehingga memberikan kepada kita amalan yang besar pada hari kiamat. Dan kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan istiqomah kepada kita. Istiqomah di atas jalannya. Istiqomah dimanapun kita berada. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran kepada kita untuk senantiasa menuntut ilmu, untuk senantiasa bersabar dalam menuntut ilmu, dan dimudahkan untuk mengamalkan ilmu tersebut. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang besar kepada kita semua dan mengumpulkan kita semua dalam Jannatul Firdaus. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.